Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil kali silang. Jadi bedanya kalau yang sebelum-sebelumnya ya kita bisa mengeneralkan di Rn nantinya. Kalau yang hasil kali silang ini hanya berlaku di R3. Nah, oke, kita lanjut. Jadi selain hasil kali titik itu kan hasilnya apa? Dia jadi skalar kan. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengoperasikan dua buah vektor yang nanti hasilnya jadi vektor lagi kan. Nah, ini salah satunya ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kita mendefinisikannya hanya di R3 saja ya. Nah, untuk hasil kali titik kita definisikan seperti ini, dan ini terlihat complicated, tapi ada cara untuk melihatnya jadi lebih sederhana ya. Jangan khawatir. Dan ini A cross B ini kita sebut dengan hasil kali silang atau cross product ya, dari vektor A dan vektor B. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini. Jadi hasilnya dari A cross B ini dia akan tegak lurus dengan vektor A maupun vektor B. Jadi contohnya kalau misalkan kita dotkan ya. Jadi vektor A-nya misalkan ini ya. Yang A1, A2, A3. Kalau kita dotkan di sini A didotkan dengan A cross B, ya kan? Ini kan jadi kita kalikan kan nanti kan jadi ini ya. A1-nya kan masuk ke ini kan jadi A1, A2, B3 dikurang A1, B2, A3 ini kan. Terus nanti ada ini ya minus dari A1, A2, B3 plus A1, B1, A3 ya kan. A2, B1, A3. Terus yang terakhir ada nanti A3, A1, B2 dikurang A3, B1, A2 ya. Dan ini kalau kita cari-cari ya nanti akan sepasang-sepasang kan. Jadi contohnya ini ada A1, A2. Mana ini? A1, A2. Jadi saya punya A1, A2, B3 ya di situ ya. Jadi nah ini kan saya punya ini A1. Nah, berarti kan ini cancel ya. A1, A2, B3 kan. Terus nanti juga ini ada A1, B2, A3. A1, B2, A3 kan berarti ini ya. Ya kan? Nah, ini cancel juga, ini cancel kan. Jadi kita punya hasil akhirnya ini jadi 0. Jadi bisa kita cek juga dengan vektor B ya. Kalau kita B didotkan dengan A cross B, nanti hasilnya juga akan 0. Jadi itu keistimewaannya lah dari vektor A cross B ini. Dia akan tegak lurus baik dengan vektor A maupun dengan vektor B. Oke, jadi selanjutnya kalau kita perhatikan vektor-vektor ini, nah kita punya A cross B ini dapat dinyatakan dalam determinan dari matriks yang kanan ini kan. Jadi ini sangat mudah, jauh lebih mudah ya untuk mengingatnya, karena kan ya bentuknya sangat spesial sekali ya. Jadi ini pakai ekspansi biasa ya. Jadi ekspansi menggunakan baris pertama kan. Jadi I dikalikan, ini kan ditutup ya. I kali ini ditutup. Jadi tinggal ini. Terus J-nya ada minusnya kan. Terus selanjutnya yang sini kan. Jadi pakai ekspansi baris pertama biasa. Nah, untuk contohnya sendiri, misalkan kita punya ini ya. Jadi vektor A-nya ini, vektor B-nya ini, kita gunakan ini tadi ya, supaya lebih mudah. Dan kita punya I dikali determinan dari 0141. Itu kan jadi negatif 4. Terus minus J dikalikan determinan dari 21 negatif 31 kan. Jadi negatif 5. Terakhir adalah K dikalikan dengan determinan dari 20 negatif 34. Hasilnya ada 8. Jadi kita punya A cross B ini jadi ini ya. Dan kita bisa melihat, nah A cross B ini kalau didotkan dengan A akan 0. Dan didotkan dengan B juga 0. Jadi bisa dilihat di sini satu contoh kalau A cross B ini akan tegak lurus baik dengan vektor A maupun dengan
vektor B. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sifat-sifatnya? Jadi sifat yang pertama adalah kita hubungkan dengan dot product. Jadi perhatikan kalau kita punya ini kan ini ya bentuknya ya. Jadi A didotkan dengan B cross C. Jadi misalkan kita punya, ya sederhananya gini lah. Kalau kita punya B cross C, ini kan isinya misal B1, B2, B3 ya. Ini IJK, B1, B2, B3, C1, C2, C3 misalkan ini ya. Terus ada A1, A2, A3 kan, ini didotkan kan. Nanti kan akan ada bagian yang dikalikan dengan A1 itu kan bagian I-nya kan. Jadi kalau misalkan dia masuk digantikan kan ya bisa kan. Terus yang bagian ini ya nanti ada J-nya, terus yang dikalikan ke situ kan yang A2-nya kan. Maka dari itu ya kalau kita lanjut lagi ya, ini K-nya kan juga ke situ. Jadi kita punya dia akan sama dengan sisi kanan ini. Dan selanjutnya adalah kalau kita punya suatu vektor A di-crosskan dengan vektor 0, hasilnya jadi 0. Kenapa? Karena kalau kita punya determinan kayak tadi, satu barisnya 0, dia kan hasilnya ya pasti jadi vektor 0 kan. Terus ini, kalau kita punya determinan tadi, ada dua buah baris, ditukar, ya sifat determinan ya, nanti jadi minusnya kan. Jadi kita peroleh dia tidak akan komutatif yang bagian cross-nya ini ya. Jadi tidak memenuhi sifat komutatif. Dan selanjutnya ini menggunakan aljabar biasa, kita kalikan, ini K-nya masuk ke A seperti biasa ya, di-crosskan. Nanti K-nya semuanya bisa dikeluarkan ya. Dan kalau mau K-nya dimasukkan ke B-nya juga bisa. Jadi aljabar biasa. Terus ini menariknya adalah ternyata operasi cross product ini dia juga berlaku distributif. Jadi kalau kita belajar tentang ring, nah ada peluang lah untuk mendefinisikan sesuatu dari situ ya. Terus yang terakhir adalah dia juga distributif dari kanan ya. Jadi distributifnya dua arah, baik dari kanan maupun juga dari kiri. Nah itu tadi beberapa sifat dan juga ini ya definisi dari hasil kali silang. Jadi semoga penjelasannya dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.